Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Iftah lana futuhal arifin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi. Sebelumnya nama saya Pika Nurmansyah dari Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai buku Living Al-Quran dengan judul Teks dan Prakteks dalam Fungsi Kitab Suci _2 sebuah pengantar karya Muhammad Rafiq untuk memenuhi tugas Living Al-Quran dengan dosen Bapak Muhammad Yahya. Nah, pada sebab ini saya mengambil 3 poin utama. Yang pertama yaitu frase Living Al-Quran, kemudian yang kedua fungsi kitab suci, yang ketiga yaitu transmisi dan transformasi. Langsung saja, yang pertama pengertian living yaitu sebagai giron dapat dimaknai berupa tindakan aktif subjek menghidupkan Al-Quran. Dapat menghidupkan Al-Quran dalam konteks ini ada subjek yakni manusia yang aktif menghidupkan Al-Quran sebagai objek dari pemaknaan maupun tindakan. Al-Quran ditempatkan sebagai objek tindakan sehingga ia menjadi teks yang hidup atau lebih tepatnya dihidupkan oleh tindakan atau perilaku subjek. Nah, untuk frase yang kedua yaitu menggunakan frase past participle sebagai kata sifat pasif memiliki makna yang berdekatan dengan frase yang pertama. Nah, hanya saja tekanan bukan kepada subjeknya, tetapi pada Al-Quran sebagai objek kata benda yang menerima tindakan yang membuat Al-Quran menjadi hidup atau dihidupkan. Sifat hidup pada Al-Quran diadakan atau dihadirkan oleh subjek lain di luar Al-Quran, sekalipun subjeknya tidak dinyatakan. Nah, kemudian untuk frase yang ketiga itu menandai Al-Quran sebagai kata benda yang dijelaskan dengan kata sifat aktif living. Berbeda dengan frase kedua, dalam konteks ini Al-Quran disebut hidup tidak hanya dalam kerangka sebagai objek pasif dari pemaknaan atau tindakan manusia, tetapi juga sebagai subjek aktif yang turut menentukan makna dan bentuk tindakan atau praktik. Langsung kepada fungsi informatif dan performatif. Pada fungsi informatif ini data dibaca sebagai sumber informasi berupa pernyataan dan pemahaman, baik data teks maupun data praktik dapat dipahami secara informatif dengan menangkap pesan dari data. Jika dia berupa teks, fungsi informatif ditangkap sebagai pemahaman makna dan pesan teks dalam diskursus kitab suci. Hal ini melahirkan pemahaman dan penafsiran atas teks pada kitab suci. Jika berupa data praktik, fungsi informatif ini menerima praktik sebagai teks yang menyampaikan pesan. Fungsi informatif menerima praktik sebagai teks menyampaikan pesan. Dalam tradisi hermeneutika, cara baca ini dibahas dalam hermeneutika. Kemudian ilmu sosial yang menempatkan praktik sosial sejajar dengan teks, sejajar dalam tradisi tertulis. Jadi dalam konteks ini pelaku disejajarkan dengan autor pada teks tertulis. Dengan demikian setiap praktek diyakini menyusun struktur pesan tertentu untuk dipahami oleh pembaca yang sejajar dengan struktur pesan dari teks tertulis. Sedangkan dalam fungsi kedua yaitu fungsi performatif, teks dan praktik itu ditafsiri tidak di dalam bentuk pernyataan atau pesan, tetapi sebagai sumber praktik dan tindakan pada data berupa teks. Pernyataan teks tidak sebatas ditangkap sebagai media pesan,
tetapi juga sebagai perintah atau petunjuk eh, atau atau petunjuk untuk melakukan. Nah, di sini mana teks tidak diungkapkan dalam bentuk pernyataan tetapi dalam bentuk perilaku dan tindakan. Nah, perilaku dan tindakan di sini yaitu sebagai bentuk interpretasi. Nah, sebagai bentuk interpretasi yang berisikan dengan praktek. Nah, praktek sebagai data diterima secara material dan melahirkan pemahaman dalam praktik lainnya ya. Interpretasi performatif dalam konteks ini juga berarti transmisi praktek lama sebagai data ke praktek baru sebagai interpretasi. Diskusi resepsi Al-Quran oleh Hamad Rafiq dibahas secara gamblang dalam disertasinya. Ia menjelaskan bahwa ada peran local leader yang dapat berupa ulama, tokoh penting atau lainnya yang memiliki modal sosial yang dapat mempengaruhi dan membentuk sebuah tradisi di suatu tempat. Nah, local leader tersebut sebagai agen yang melakukan transmisi dan transformasi pemahaman ajaran agama menjadi sebuah tradisi. Proses transmisi dan dapat ditelusuri dari mana Islam awal era kenabian ataupun era sahabat yang mengabarkan sebuah ajaran tertentu, kemudian ditransmisikan ke generasi selanjutnya, dan selanjutnya lagi hingga ajaran agama tersebut dipahami. Dalam transmisi pada masa Nabi Muhammad SAW atau sahabat ini dapat diperoleh dari Al-Quran atau hadis. Transmisi selanjutnya dapat diperoleh dari kitab-kitab tafsir atau kitab-kitab syarah lainnya. Transmisi selanjutnya lagi dapat diperoleh dari kitab-kitab buku pegangan lainnya, yang biasanya menampilkan pemahaman dari hasil pengolahan atau racikan dari berbagai kitab-kitab sebelumnya. Selanjutnya, di setiap transmisi resepsi terjadi transformasi, dalam hal ini bentuk resepsi pada era Nabi Muhammad SAW, sahabat dan seterusnya boleh jadi mengalami perbedaan bentuk resepsi ketika ditemui pada masa kitab tafsirnya, sehingga saat ini terjadi perbedaan bentuk resepsi tersebut sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, sehingga sangat mungkin tradisi atau ajaran agama yang ditransmisikan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Pasti banyak sekali kekurangannya dan banyak sekali kesalahannya. Mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Apabila salah kata dalam menguraikannya, karena saya masih sedikit belum paham. Jadi kita sama-sama belajar. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.